Dialog Kentongan RRI Denpasar. Ya, baik, selamat siang pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat tentunya, dan tetap semangat menunaikan tugas hari ini di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Dan kita akan bersama sampai menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Seperti biasa di Dialog Denpasar siang ini, Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan kali ini kita akan mengangkat atau membahas topik antisipasi bencana hidrometeorologi jelang Lebaran tahun 2024 ini. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap-siap untuk berangkat mudik ke kampung halaman? Karena hari ini adalah hari terakhir kerja ya, dan mulai hari Senin tanggal 7 kita sudah cuti bersama sampai dengan tanggal 15 nanti. Jadi waktu yang cukup panjang untuk bersilaturahmi bersama keluarga. Tetapi jangan lupa, karena kita berada di daerah rawan bencana, jadi harus dipersiapkan secara matang segala sesuatunya. Bagaimana dalam perjalanan, tidak, mudah-mudahan juga cuaca bisa mendukung ya. Baik, untuk pagi ini di studio sudah hadir dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, fungsional ahli media Bapak Made Dwi Jendra. Saya sapa, Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu, selamat siang Mbak Widya. Lama nggak suah ya? Oke, bagaimana kabar? Kabar baik Mbak Widya. Iya, dan pagi ini kita juga akan menghubungi Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Bapak Dr. Made Rentin. Kita akan berupaya untuk mencari tahu sejauh mana antisipasi dari BPBD yang menjadi leading sektor dari kebencanaan ini, persiapannya bagaimana. Kalau tadi informasi dari BMKG didapat, kemudian bagaimana meneruskannya kepada personil di lapangan untuk bersiap siaga di jelang Lebaran 2024. Dan kita mengantisipasi bencana hidrometeorologi, karena ini kita berada di peralihan musim saat sekarang. Mudah-mudahan benar, nanti saya konfirmasi lagi ke Pak Made Dwi Jendra ya, karena saya bukan ahlinya begitu. Dan nanti kita juga masih menunggu Kabasarnas Bali, Bapak Nyoman Sidakar, yang dalam perjalanan menuju RRI Denpasar. Sudah tersambungkah dengan Pak Made Rentin? Saya coba sapa dulu. Om Swastiastu Pak Kalaksa. Om Swastiastu, salam sehat, salam tangguh, Pak kabar Widya. Iya, baik Bapak. Sehat selalu. Iya, salam tangguh, salam sehat Pak. Boleh tahu posisi di mana sekarang Pak? Posisi Renon, start persiapan menuju ke Luhur Batur, Ngaturang Prani Penganyaran dan sekaligus Penyinaban. Oke, mungkin warga atau masyarakat Kerama Bali masih ada yang belum tahu informasi hari ini adalah penyinaban di Pura Batur begitu ya. Betul. Oke, baik Pak, kita masih menunggu juga dari Kabasarnas, masih dalam perjalanan menuju RRI Denpasar. Di studio ada Pak Made Dwi Jendra. Pak, mungkin bisa disapa? Oke, selamat siang teman-teman Pro 1 ya, mungkin RRI. Bapaknya bisa disapa ya. Selamat siang dan Om Swastiastu Pak Made Rentin selaku Kalaksa Bali. Rahayu, salam rahayu Pak, salam rahayu. Semoga perjalanan upacaranya lancar Pak Made. Pak. Oke, baik Pak Kalaksa. Sebelum saya ke BMKG, mungkin update informasi Pak. Kan beberapa hari, bisa dikatakan 3 hari belakangan ini kita diguyur hujan di Denpasar khususnya, dan saya juga terima informasi di beberapa wilayah, bahkan mungkin sebagian besar Bali mendapatkan hujan. Update informasi dulu Pak, masalah kebencanaan, mungkin peristiwa yang terjadi, genangan, banjir yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Bali. Mungkin silakan disampaikan dulu Pak. Ya, terima kasih Widya. Jika kita melihat data terupdate sampai dengan kemarin, kan terjadi dalam beberapa jam terakhir sampai dengan kemarin subuh pagi hari, hujan di beberapa daerah di Provinsi Bali, secara khusus Badung dan Kota Denpasar. Pada data yang kami miliki di Puslap BPBD Provinsi Bali, tidak kurang dari 10 titik genangan air mengarah ke banjir
4 ada di Kabupaten Badung, bahwa di titik-titik krusial bahkan beberapa ruas jalan di Kute, Legian, dan sekitarnya. Kemudian ketika beralih ke Kota Denpasar, kami memiliki data tidak kurang dari 6 titik terjadi genangan air, bahkan mengarah banjir yang begitu signifikan di ketinggian mendekati 1 meter. Termasuk kejadian kebencanaan kemarin adalah pohon tumbang di pusat kota, Jalan Raya Renon, yang menimpa salah satu bangunan gedung KP yang notabene di posisi strategis. Seluruhnya oleh tim gabungan, baik teman-teman kami di BPBD Kabupaten, terkoordinasi antara tim BPBD Kota Denpasar disupport penebalan personil oleh TRC BPBD Provinsi Bali. Pada kesempatan pertama berhasil melakukan penanganan sehingga tuntas dalam kurun waktu beberapa jam, terutama untuk yang pohon tumbang. Sementara di sisi lain genangan air yang mengarah kepada banjir yang mendekati ketinggian sampai 1 meter itu tentu perlu proses, apakah penyedotan ataupun proses pengalihan air yang sedang menggenangi beberapa ruas jalan, termasuk mengarah kepada beberapa pemukiman dan perumahan warga. Saya monitor sampai sore dan malam tadi. Teman-teman di Kota Denpasar masih bersama tim gabungan, tentu didukung oleh TNI Polri, bersama-sama bahu-membahu bersama masyarakat, mereka tetap melakukan upaya penanganan. Dalam beberapa hari ke depan, jika kita mengacu pada rilis peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, termonitor dan diprediksi berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan yang selalu update dalam beberapa jam terakhir, di beberapa titik daerah di Provinsi Bali memang masih berpotensi terjadinya hujan dalam kapasitas sedang sampai tinggi. Oleh karena itu, di masa memasuki dan jelang libur panjang Idul Fitri Lebaran 1445 Hijriah, beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah atas arahan pemerintah nasional, karena kami dari nasional sudah menerima 2 surat. Pertama, penegasan dari BNPB untuk aktivasi posko jalur-jalur arus mudik yang akan dilewati, karena Bali masuk di dalam 9 provinsi prioritas, mulai dari Lampung, Jakarta sampai ke Bali. Jadi seluruh provinsi yang ada di Jawa plus provinsi Sumatera Selatan termasuk Palembang dan Lampung, kita masuk sebagai provinsi penyangga yang dipetakan akan terjadi ramainya arus mudik di dalam Lebaran. Dalam konteks kesiapan dan potensi bencana menjelang libur panjang Lebaran, kami memetakan sekurang-kurangnya ada 3 yang perlu diwaspadai. Pertama, cuaca ekstrim yang tentu setiap saat selalu diupdate oleh BMKG wilayah 3. Tentu ikutan dari cuaca ekstrim itu sendiri adalah kalau tidak hujan lebat, kemudian potensi tanah longsor, di dalamnya ada ikutan banjir, termasuk banjir bandang. Potensi air rob, naiknya muka air laut juga berpotensi di Provinsi Bali. Oleh karena itu, berbicara arus mudik, arus lebaran, tentu potensi ancaman bencana di pesisir pantai termasuk penyeberangan perlu diwaspadai. Kita punya pintu barat di Gilimanuk, pintu timur di Padang Bae, termasuk pintu utama di Pelabuhan Benua. Hasil pemetaan kami dengan stakeholder terkait dan tim gabungan di Provinsi Bali termasuk Polda dan Kodam Korem 163 Wirasatya, kami memetakan beberapa titik potensi rawan kebencanaan. Mulai dari yang secara fokus menjadi concern di titik krusial pertama kami adalah objek wisata dan tempat rekreasi. Kurang-kurangnya terdapat 97 DTW, daerah tujuan wisata dan termasuk objek wisata yang patut dilakukan upaya-upaya mitigasi karena potensi keramaian pasti akan terjadi berlipat ganda.
Di sisi lain potensi ancaman tetap ada di sana. Yang kedua, pusat perbelanjaan, mall misalkan, terdata lebih dari 66 titik yang perlu diwaspadai. Kalau pasar tradisional dan termasuk pasar modern, kurang lebih ada 16 yang menjadi concern para petugas. Terminal total ada 15, pelabuhan total ada 10, bandara tentu Bandara Internasional Ngurah Rai. Terkait dengan hal itu, Bali kalau dilihat secara luas geografis, Pulau Bali kan relatif kecil. Dipetakan ada 3 jalur yang bisa dilalui untuk para pelaku pemudik. Ketika kita startnya dari sisi utara, dari sisi barat Pulau Bali, begitu start dari Gilimanuk menuju ke jalur selatan berarti menyisiri Bali di sisi selatan sampai di Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung sampai nanti di Padang Bae, itu merupakan jalur selatan. Ketika berbicara jalur kedua, jalur utara, start dari Gilimanuk mengarah ke utara, kota Singaraja, ke timur lagi Bangli, tentu menuju ke Padang Bae juga. Jalur terakhir yang ketiga, ketika sampai di Singaraja, kota Singaraja, tidak ke arah timur tetapi menuju ke arah selatan, itu masuk dalam alternatif jalur ketiga. Berkaitan dengan kesiapsiagaan, disepakati oleh kita bersama-sama di Provinsi Bali, dibangun secara besar 3 jenis pos. Pertama, pos pengamanan. Yang kedua, pos pelayanan. Yang ketiga, pos terpadu. Pos terpadu ada 1 di Gilimanuk, 2 di Padang Bae. Yang ketiga ada di Pelabuhan Nusa Penida di Klungkung. Kalau pos pelayanan, hampir semua wilayah kabupaten kota di Provinsi Bali memiliki minimal 1. Hanya kota Denpasar yang ada 2, sehingga total pos pelayanan ada 10. Masing-masing di tiap kabupaten kota. Sedangkan pos pengamanan ini relatif lebih masif tersebar di beberapa titik krusial. Pemetaannya di semua wilayah kabupaten kota ada di Provinsi Bali. Nah, penugasan personil di tiap pos yang saya sebutkan tadi, ini merupakan tim gabungan, TNI, Polri, teman-teman OPD, termasuk kami BPBD, dan termonitor. Kemarin sore, Pak Kapolri dan Panglima TNI telah melakukan kunjungan ke titik krusial di Pelabuhan Gilimanuk, dan beliau berharap jalannya mudik tahun ini bisa terjadi dan tertata dengan baik, apalagi kita melihat jika perkembangan jalur mudik dari 2022 ke 2023, tingkat kepuasan masyarakat terjadi peningkatan lebih dari 15%. Jika sebelumnya hanya di angka 85% di 2022, di 2023 angka kepuasan terhadap pelayanan pemerintah di dalam pelayanan jalur mudik di atas angka 90%. Ini yang patut kita atensi dan asumkara di 2024 sekurang-kurangnya bisa kita pertahankan persentase tersebut. Baik, terima kasih Pak Kalaksa. Itu dia pendengar update informasi terkait dengan kebencanaan di wilayah Provinsi Bali dan bagaimana antisipasi dari pemerintah, semua pihak tentunya bekerja sama untuk antisipasi kebencanaan jelang Lebaran tahun 2024. Izin Pak Kalak, saya ke BMKG. Ke silakan. Pak Dwi Jendra. Pak, kalau kita melihat kondisi tadi arahan daripada BPBD, kemudian juga bagaimana upaya antisipasi sudah dilakukan dengan pos-pos terpadu, pos pelayanan, dan ada juga pos pengamatan begitu ya. Ini apa cuaca kita ini akan seperti apa prediksi dari BMKG, dan kita saat sekarang kan memasuki masa pancaroba ini, perlu langkah-langkah apa yang harus diantisipasi? Baik, terima kasih Mbak Widya. Kami BMKG selalu bergandengan dengan BPBD dalam memberikan informasi cuaca maupun peringatan dini jika terjadi cuaca ekstrim. Seperti sudah dikatakan oleh Bapak Kalaks BPBD Bali tadi, bahwa ada beberapa posko yang dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran. Nah, setiap posko tersebut kami juga melengkapi dengan display informasi cuaca. Nah, terkait cuaca yang terjadi hari-hari ini,
memang sangat mengagetkan. Kaget ya. Istilahnya Di luar prediksi BMKG. bukan di luar prediksi. Ya. Jadi ada dalam prediksi kami dan memang inilah cuaca yang mewarnai di musim pancaroba. Jadi kemarin telah terdeteksi terjadi bibit siklon. Nah, bibit siklon tropis 96S, kita beri nama 96S, terjadi di Laut Sawu. Ya. Jadi Laut Sawu itu perairan di selatan NTT. Nah, ternyata kemunculan siklon inilah yang memicu terjadinya curah hujan. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kalak BPBD, telah terjadi banjir di mana-mana. Memang curah hujan yang terukur kemarin tanggal 3 di beberapa titik di Kota Denpasar seperti di Sangla, di Jimbaran dan di Ngurah Rai itu mencapai nilai di atas 100. Di atas 100. Jadi dalam kategori sangat lebat. Tapi masih di bawah 150, belum hujan ekstrim. Nah, keberadaan atau kemunculan bibit siklon tropis inilah yang memicu itu. Tuh, karena kemunculan siklon tropis sendiri berdampak langsung maupun tidak langsung. Ya. Jadi berdampak langsung tadi menimbulkan gelombang tinggi, angin kencang dan hujan lebat. Ya. Titik perhatian kami untuk masyarakat yang melakukan mudik perlu hati-hati dengan situasi ini karena kondisi ini masih akan terjadi diprediksi hingga tanggal 11 April. Hingga tanggal 11 April. Hingga tanggal 11 April. Jadi utamakanlah keselamatan, jangan utamakan kecepatan. Oke. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Made Dwi-Jendra. Dan pendengar, di tengah kita juga sudah hadir sekarang Kabasarnas Provinsi Bali, Kabasarnas Bali begitu ya, Pak Nyoman Sidekarya. Om Swastiastu Pak Kabasarnas. Swastiastu Ibu. Iya, Mohon gimana maaf Pak? nih, baru macet Pak. Ya, lagi macet di sana. Iya, Bali lagi menjadi primadona dikunjungi Pak. Primadona kunjungan ya. Untuk dengan berlibur di mudik ini, di Lebaran ini. Baik, mungkin juga bisa disapa ada Pak Kalaksa BPBD Provinsi Bali di ujung telepon. Semoga sehat selalu. Swastiastu Pak Kalaksa, Pak Made. Baru datang ini dengan Pak Jendra, Pak Made. Iya Pak, kalau tadi BPBD sudah menyampaikan bagaimana upaya antisipasi kerjasama di lapangan secara terintegrasi, kemudian BMKG sudah menyampaikan prediksi cuaca jelang Lebaran ini. Kalau dari sisi Basarnas sekarang Pak, bagaimana persiapan menghadapi hal ini, karena terutama di penyeberangan tentunya dan di seluruh transportasi darat, laut, udara ini agak sedikit meningkat aktivitasnya Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya salam dulu sama pemirsa RRI yang berbahagia di pagi hari ini. Kalau BMKG dengan Kalaksa BPBD itu adalah seperti saudara kandung. Saudara kandung. Iya. Kalau dengan Basarnas? Ya, Basarnas ya tetap kita join sinergi, kita kolaborasi. Saudara kandung juga? Betul. Ya, kita bertiga BMKG, Kalaksa BPBD itu dengan Basarnas. Yang tertua mana Pak? Ya, dengan Pak Kalaksa. Oh, Pak Kalaksa. Iya, Pak Kalaksa lebih tua deh. Karena itulah kita selalu bersinergi ya terkait dengan tugas-tugas kita, apalagi dengan ya BMKG ya, dengan situasi sekarang ini dengan perubahan iklim ya, cuaca seperti kemarin ya. Kemarin memang di Denpasar terjadi hujan lebat dan saya tidak ada di Denpasar. Kemarin saya ada terima kunjungan pemantau siagasar khusus Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Itu yang beliau yang hadir adalah dari Pak Kapolri, dari Panglima TNI maupun dari Menteri Perhubungan. Untuk kesiapan semua ya selalu kita bersinergi ya terkait dengan cuaca tadi, terkait dengan ya kalau ada kejadian longsor, banjir seperti pohon-pohon tumbang kemarin tuh, saya selalu kontak dengan Pak Kalak, ya kan? Iya. Pagi, siang, malam 24 jam kita join komunikasi supaya masyarakat itu merasa nyaman dan aman dalam perlindungan ya terkait dengan kejadian atau bencana yang terjadi di wilayah Bali. Demikian Bu. Oke, berarti selalu berkoordinasi 24 jam ya untuk bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Kalau saya, tugas saya memberikan informasi begitu. Betul. Kepada masyarakat. Baik, mendengar kita masih di Dialog Denpasar siang ini, Dialog Kentongan dari Radio Tangga Bencana edisi Jumat 5 April 2024. Kami juga memberikan kesempatan kepada Anda pendengar untuk bisa memberikan atensi di 0361 222161 atau di
bisa chat di kanal YouTube kami di RRI Denpasar, karena masih bersama sampai menjelang pukul 12 nanti terkait dengan antisipasi bencana hidrometeorologi jelang Lebaran tahun 2024. Kita jeda dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini. Silakan Enda. Pasar siang ini. Waktunya kentongan. Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh anugerah ilahi, bulan penuh pengampunan, dan bulan yang penuh berkah. Maka perbanyaklah zikir, membaca Al-Quran dan ibadah sunnah lainnya untuk menuju jalan kebaikan. Amin. Kami, Manajemen Ayam Penyet Surabaya Cabang Kuta mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh anugerah ilahi, bulan penuh pengampunan, dan bulan yang penuh berkah. Maka perbanyaklah zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah sunnah lainnya untuk menuju jalan kebaikan. Saya, Dr. Andes Joko Purnomo MM, Kepala RRI Denpasar, bersama angkasawan-angkasawati dan Dharma Wanita Persatuan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah kepada umat Islam dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, kita masih di Dialog Denpasar siang ini, Dialog Kentongan untuk edisi Jumat 5 April 2024, antisipasi bencana hidrometeorologi jelang Lebaran tahun 2024. Masih bersama narasumber Kelaksa BPBD Provinsi Bali Pak Dr. Madirentin, ada Pak Kabasarnas Bali Pak Nyoman Sidakari, dan juga dari fungsional ahli media BMKG Pak Made Dwi Jente. Saya ke Pak Kalaksa, masih bersama kami Pak Kalaksa? Ya, masih, Widya.
Oke, Pak, kalau tadi dari Pak Kabasarnas saya mendengar informasi bahwa memang semuanya sudah terintegrasi, Pak, terkoordinasi dengan baik selama 24 jam. Khusus untuk bencana hidrometeorologi sendiri nih Pak, kalau pemetaannya tuh seperti apa agar masyarakat tahu di mana yang rawan, jadi sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah antisipasi gitu Pak. Buku sakti di kebencanaan itu namanya dokumen sakti, KRB. Ya, ada buku sakti. Dokumen KRB, kajian risiko bencana, itu terupdate dikeluarkan oleh BNPB di akhir 2023. Bali yang dengan 8 kabupaten 1 kota hampir bervariasi memiliki masing-masing jenis ancaman kebencanaan. Ketika berbicara potensi ancaman hidrometeorologi baik kering maupun basah, hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Bali. Karangasem katakan yang memiliki potensi ancaman pada potensi sedang sampai tinggi. Kemudian Buleleng dan Bangli sama, relatif tinggi. Sebagian di Badung, sebagian di Tabanan, Klungkung, termasuk di Kota Denpasar lebih kepada potensi ancaman banjir dan genangan air. Oleh karena itu, dalam 4 minggu terakhir, saya telah melakukan 2 kali rapat koordinasi, bahkan sebelum Karya Hidopetaro turun KB di Besakih, fokus melakukan upaya pemetaan dan mitigasi di jalur-jalur utama. Lebih sekarang di saat memasuki musim libur panjang jelang arus mudik Lebaran, kami memperluas jangkauan kami untuk melakukan pemetaan dan mitigasi dan langsung action di lapangan, yaitu melakukan pemotongan, perompesan dan peremajaan terhadap pohon-pohon perindang yang ada di sepanjang jalur utama. Katakanlah jalur utama menuju Besakih sudah kami lakukan 2 minggu sebelum puncak Karyo di Luar Besakih. Setelah itu kami fokus ke jalur menuju Denpasar Gilimanuk. Terakhir kemarin adalah jalur utama Badung, Mengui Tani ke Singaraja melewati Bedugul. Kami sedang mengoptimalkan karena jika kami melihat data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terjadinya beberapa dampak dari hidrometeorologi, salah satunya adalah angin kencang, hujan lebat, kemudian di sana juga ada petir, berdampak pada 1, pohon tumbang, tanah longsor, di samping banjir. Pohon tumbang ini yang cukup signifikan, membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Terakhir saja, di masa sebelum Nyepi, bahkan di pengerupukan, 1 warga kita meninggal dunia tertimbun longsoran di jalur utama Bedugul menuju ke Singaraja. Kemudian di Manis Nyepi, 1 warga dari Singaraja yang kebetulan melintas di Petang, saat itu hujan lebat, tertimpa robohnya pohon perindang di pinggir jalan. Berangkat dari kondisi itu, kami berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder Balai Jalan yang berada di Bali, yang notabene adalah perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR. Mereka sepakat untuk kita lakukan mitigasi, pemetaan lanjut, melakukan eksekusi pemotongan terhadap pohon-pohon perindang yang sudah tua, potensi membahayakan karena roboh, kemudian tempat kedudukan mereka yang pohon-pohon itu yang patut kita duga membahayakan pelaku perjalanan. Tidak berhenti sampai di sana. Kami berkoordinasi dengan teman-teman unsur PLN, Telkom, karena di sepanjang jalur utama tentu di sana ada tiang listrik, tiang telepon, yang kami petakan di beberapa titik ketika cuaca ekstrim terjadi, sering robohnya justru ke arah dan menutupi jalur utama jalan. Oleh karena itu mereka juga ikut serta di dalam tim gabungan ketika kami turun ke lapangan. Satu sisi memetakan potensi bahaya dari tiang-tiang listrik yang mereka miliki, di sisi lain juga melakukan upaya pembenahan ketika ada kabel-kabel yang justru mengganggu jalur lalu lintas dan kepentingan umum lainnya. Sejauh ini kami dengan tim gabungan sudah bergerak masif dan tidak berhenti sampai di sana.
Yang belum kami jamah dalam tanda kutip adalah wilayah Kota Denpasar termasuk Badung di dalamnya. Kami telah berkoordinasi dengan teman-teman BPBD Kota Denpasar, teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Denpasar. Segera setelah libur panjang Lebaran, kita akan melakukan proses perompesan dan pemotongan beberapa pohon perindang yang besar tetapi relatif sudah tua. Relatif hasil pemetaan kami rapuh dan cenderung membahayakan bagi pelaku perjalanan. Oleh karena itu segera kami akan lakukan proses pemotongan dan perompesan dengan menghadirkan tim gabungan berasal dari seluruh stakeholder termasuk unsur relawan. Oke, baik Pak Kalaksa, itu informasi tentang pemetaan bencana hidrometeorologi di Provinsi Bali ya. Izin Bapak-Bapak, ada satu pertanyaan dari Pak Wayan di Tabanan. Bagaimana masyarakat mengetahui gejala atau tanda-tanda akan terjadi longsor di sebuah lokasi? Karena seringkali terjadi longsoran tanah yang terjadi tiba-tiba menimpa pengendara bermotor. Ini lebih kemana saya menjawab ini? Oh, lebih ke BPBD. Oke, Pak Kalak, ini tampaknya bagian Pak Kalak lagi untuk menjawab ini. Pertanyaan cerdas sesungguhnya. Iya, dari Pak Wayan di Tabanan. Ya, ada langkah-langkah mitigasi dan langkah-langkah bijak yang sesungguhnya bisa kita lakukan untuk kita paham dan bisa mengenali tanda-tanda alam. Kami contohkan saja di dalam iklan tadi juga sudah disampaikan langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika musim hujan dalam perjalanan seumpama warga terjadi hujan lebat, apalagi disertai dengan angin kencang, ada petir dan lain sebagainya. Paling bijak menepi, mencari tempat berteduh yang aman. Jangan berteduh di bawah pohon, justru itu membahayakan karena samaran petir bisa mengarah kepada kita. Apalagi menepinya di pinggir jurang yang begitu terjal. Lebih baik mencari tempat yang jauh dari berbagai ancaman, karena potensi kondisi kelabilan tanah kita tidak memahami. Oleh karena itu, menjauhkan diri dari potensi-potensi ancaman tadi adalah langkah yang paling bijak. Kalau mengenal secara detail tanda-tanda alam, tanda alam itu akan longsor, pohon tumbang, tentu sangat sulit bisa kita kenali. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan langkah preventif mitigasi adalah jauhkan diri dari ancaman bencana itu sendiri. Contoh kecil tadi ketika dalam perjalanan hujan lebat durasi yang begitu lama, apalagi disertai dengan angin kencang, ada petir dan lain sebagainya, paling bijak ambil langkah untuk menepi sementara. Ketika hujan sudah reda, baru kita melanjutkan perjalanan. Itu paling bijak. Oke, baik. Pak Wayan di Tabanan sudah dijawab oleh Pak Kalaksa BPBD Provinsi Bali. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabasarnas yang sudah sangat berpengalaman di lapangan untuk mengatasi permasalahan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Putu. Apa yang disampaikan oleh Pak Kalaksa ya, saya menambah sedikit itu. Memang apa yang ditanyakan oleh Pak Gede ya, Pak Wayan di Pak Tabanan. Wayan dari Tabanan itu memang kita harus selalu berhati-hati ya. Apalagi situasi sekarang adalah hujan yang tidak menentu dan kadang-kadang mendadak hujan lebat, dan kita harus bisa mencari tempat yang lebih nyaman, lebih nyaman dan aman dalam situasi dan tempat kita di lapangan. Itu yang kita harap semua, supaya masyarakat sekarang itu jangan keburu-buru ya, jangan keburu-buru dengan hujan lebat kita menerobos. Dan satu hal lagi, apalagi kita melewati daerah perbukitan atau tebing-tebing, lebih baik kita menghindar dari hal tersebut supaya semua kita nyaman. Seperti contoh kemarin yang ada di Singaraja, dia melewati menerobos, tahu-tahu ada longsoran, langsung kena longsor dan meninggal di tempat lokasi tersebut ya. Baik, demikian Bu Wudu. Harus menghindar begitu Pak ya. Sekali. Ya baik Pak Wayan, itu sudah ditambahkan oleh Pak Kabasarnas. Saya ke Pak Made Dwi Jendra dari BMKG. Pak, mendadak hujan lebat, angin kencang dan petir ini Pak, bisa diceritakan Pak, ini bagaimana bisa terjadi seperti ini Pak? Baik, terkait dengan kondisi cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, jadi masyarakat kami harapkan bisa beradaptasi. Karena seiring dengan maraknya gejala-gejala perubahan iklim, memang cuaca itu semakin dinamis. Nah, dalam hal ini, apalagi sekarang masa transisi. Jadi ketika periode masa transisi, pertumbuhan awan cumulonimbus yang mengakibatkan angin kencang,
datang secara tiba-tiba, hujan deras, itu peluangnya sangat tinggi. Apalagi ditambah dengan terjadinya bibit badai siklon di wilayah selatan inti tadi. Itulah yang memicu mengapa pertumbuhan hujan yang sangat lebat ini terjadi. Nah, dalam kesempatan ini kami menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kalaksa BPBD Provinsi Bali dan Kepala Basarnas Bali. Jadi masyarakat kami harapkan lebih aware dengan informasi peringatan dini yang diberikan oleh BMKG. Jadi terkait hujan lebat yang terjadi kemarin, kami telah memberikan informasi peringatan dini. Jadi masyarakat dengan lebih aware memantau informasi peringatan dini tersebut, masyarakat bisa menyesuaikan diri. Artinya bahwa ketika masyarakat menemukan potensi terjadi hujan deras ketika melewati daerah pegunungan seperti Git-Git, ya masyarakat lebih baik menunda untuk melakukan perjalanan itu. Dan ketika mendapatkan informasi hujan lebat atau hujan deras terjadi di daerah yang langganan banjir, contoh seperti kemarin terjadi di sekitar Tuban, jadi ada potensi menghambat perjalanan karena informasi hujan deras tadi berpotensi menyebabkan banjir. Nah, dengan itu masyarakat kami harapkan lebih aware, terutama transportasi jalur mudik Lebaran ini kan padat. Tapi tadi masyarakat diminta aware, di mana mereka bisa tahu informasi ini? Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi BMKG menyediakan beberapa kanal untuk mendapatkan informasi. Selain BMKG bekerjasama dengan mitra kami, Basarnas dan BPBD. Jadi pantau terus informasi yang disampaikan BMKG melalui Instagram BMKG Bali. Kemudian ada juga melalui Telegram Warning Cuaca Bali. Nah, ada juga melalui website web Meteo BMKG Go ID. Nah, jadi masyarakat bisa memantau terus, terutama kalau era sekarang yang lebih mudah itu menggunakan Instagram. Jadi setiap saat Instagram dari BMKG Bali akan memberikan info terkini. Setiap akan terjadi potensi hujan lebat, kami memberikan peringatan dini namanya. 1 jam sebelum itu berlangsung. Baik. Itu yang diinformasikan BMKG ya. Kita masih di Dialog Denpasar siang ini. Tadi Pak Kalak mohon izin untuk undur diri Pak, karena beliau mau ada acara ke Batur untuk penyedaban hari ini, dan sinyal juga sudah tidak bagus ya. Jadi nanti Pak Basarnas dan Pak Wadi akan melanjutkan sampai tuntas. Tapi kita jeda dulu sebentar, dan untuk pendengar yang ingin masih memberikan komentar, kami masih buka di line telepon di 0361222161 atau bisa di kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Kita kembali setelah yang satu ini. Diserang mereka? Lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Mimpi-mimpi kita, mimpi kita yang muda. Angan-angan kita ada di kepala, rencana-rencana hanya jadi wacana jika diam saja. Habis waktumu banyak takut ini itu,
Baik pendengar, kita masih di Dialog Denpasar. Siang ini edisi Jumat 5 April 2024. Antisipasi bencana hidrometeorologi jelang Lebaran tahun 2024 ini. Dan kita masih dengan Kabasarnas Bali, Pak Nyoman Sidakarya serta Pak Made Dwijendro, fungsional ahli media BMKG. Ini Pak, kalau tadi kita Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata, tentunya tidak hanya kita terfokus pada arus mudik begitu, tetapi ada libur yang begitu panjang, cuti bersama. Kemudian di Bali juga yang seperti disebutkan Pak Kalaksa tadi, masih ada upacara besar yang kita punya di Betara Turun KB yang kalau nggak salah sampai tanggal 14 iya, baru disinap. Jadi kesempatan untuk masyarakat. Jadi aktivitas di jalan ini sangat-sangat padat begitu Pak, dan sudah mulai kita lihat kemacetan-kemacetan. Pak, untuk persiapan antisipasi ini ada penebalan personil kah Pak dari Basarnas Pak? Baik Bu Kutu ya, terkait dengan penebalan personil ya, personil kita setiap hari selalu bertugas dan siaga selama 24 jam 7 hari. Dan di siaga SAR khusus mudik lebaran di tahun 2024 ini kita juga mengerahkan dari Basarnas Bali itu 126 orang ya, diposisikan di masing-masing posko terpadu ya yang ada di Pelabuhan Padang Bae, di Pelabuhan Cilokan Bawang, Gilimanuk, termasuk juga yang ada di Nusa Penida. Itu induknya posko itu ada di kantor SAR Jimbaran. Telah kita terbagi semua terkait dengan personil yang kita kerahkan tersebut untuk pengamanan situasi dan kondisi mudik sekarang ini. Karena di tahun ini memang ada peningkatan ya arus mudik ke masyarakat, baik itu ke Bali maupun ke luar Bali. Kemarin saya langsung meninjau atau memantau langsung di Pelabuhan Gilimanuk, memang luar biasa arus mudiknya dari Bali ke keluar Bali ya, dengan situasi kendaraan yang sudah begitu mulai macet dan termasuk juga orang ya, sudah mulai meningkat ya, terkait dengan hal tersebut karena sekarang ini adalah libur panjang. Betul. Ya, di Bali ada upacara ya, termasuk juga dengan cuti bersama ini ya, itu jadi masyarakat mulai ya. Tapi dampak positifnya Pak, ekonomi kita meningkat Pak. Kalau di Bali semakin banyak pengunjung, ekonomi semakin meningkat ya, tetapi kerawanan selalu kita antisipasi ya, apalagi sekarang dia dari pelabuhan-pelabuhan yang begitu meningkat, para pemudik atau yang menggunakan kapal-kapal transportasi laut, termasuk juga destinasi wisata. Sekarang ini harus kita antisipasi terkait dengan keselamatan ya, keselamatan dan kenyamanan dalam berwisata yang ada di Provinsi Bali. Demikian Bu Budu. Iya Pak, menyinggung tadi wisata yang aman, kemudian bisa menikmati dengan nyaman begitu. Apakah sudah ada semacam komunikasi dengan stakeholder di pariwisata Pak terkait dengan dari Basarnas sendiri Pak? Baik ya, kami selalu berkoordinasi ya dengan tim penyelamat yang ada di tempat-tempat wisata, terutama yang wisata air Pak wisata air ya, seperti di Kuta kan ada Balawista, di Pendawa sekarang udah mulai meningkat kininya di Kutu, dan termasuk daerah-daerah di ke barat sekarang ini termasuk juga di Pantai Seseh. Ya, Pantai Seseh, Prerenan, Canggu udah mulai ada peningkatan untuk kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Demikian Bu Budi. Pak, ada informasi Pak, kira-kira ada berapa orang yang akan datang ke Bali Pak di selama 7 hari libur ini Pak? Baik, kalau ke Bali ya memang banyak ada peningkatan ya, seperti kemarin kita selalu mengadakan rapat-rapat di otoritas bandara. Memang ke Bali ada jutaan orang yang akan berkunjung ke Bali. Kita itulah selalu kita mengantisipasi, termasuk juga di pelabuhan kemarin memang keluar Bali banyak. Ya, nanti di arus baliknya itu kita antisipasi. Ya, antisipasi arus baliknya ini kurang lebih 80.000 orang yang akan kesini lagi nih. Pulang satu pasti baliknya ada lebih. Iya kan, seperti itu kita harus antisipasi. Kan sering seperti itu. Ya, satu orang pulang dia ke luar Bali dan baliknya paling ajak keluarga untuk mencari pekerjaan dan sesuap nasi yang ada di daerah Bali ya. Mudah-mudahan di Bali ini tetap aman, nyaman, dan dengan situasi kondusif yang selalu kita
antisipasi terkait dengan hal tersebut. Kami dari Basarnas selalu melaksanakan sosialisasi mitigasi terkait dengan kalau ada bencana seperti ini. Kalau peralatan gimana Pak? Baik, kalau peralatan yang kita miliki sekarang ini, kalau di laut ya itu ada kapal, ada rib, ada rubber boat, ya LCR itu termasuk juga jet ski. Ya, kalau di darat ya pasti rescue car, rescue truck dan sebagainya udah kelengkap ini semua ready semua dalam kegiatan pelaksanaan dalam operasi SAR, penanganan operasi SAR yang ada di Bali. Iya, sudah dipersiapkan dengan matang, tapi tidak ikut cuti bersama Pak ya? Siap, tidak ada. Kita sama, ya kan? Pak. Ya, kita nikmati kita juga semua. Tidak ada Pak, dinikmati. Ya, kita istilahnya bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas supaya situasi dan kondisi yang kita tangani sekarang tetap aman, nyaman, terutama yang ada di Bali demikian. Oke. Ya, saya ke Pak Bade Dwi Jendro. Pak, kalau memang ini sekarang kita ada di musim peralihan Pak, sampai tanggal 14 Pak ya, cuaca akan seperti ini ataukah sampai habis cuti ini Pak? Oke. Untuk cuaca potensi cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh bibit siklon tropis ini kami prediksi terjadi sampai tanggal 11. Oh, tanggal 11. Tanggal 11. Oke. Jadi nanti setelah punah dari siklon tropis ini nanti kami update kembali. Oke, akan mengarah kemana Pak? Lebih kalau mengaca pada tahun-tahun sebelumnya atau masih bisa diprediksi seperti itu Pak? Oke. Berdasarkan data jika dilihat dari posisi musim, sudah bergerak ke masuk musim kemarau. Oh iya. Jadi beberapa wilayah di bulan April ini di wilayah Bali sekitar 25% itu memasuki musim kemarau. Tapi jangan senang dulu Pak, di musim kemarau nanti ada juga bencana meteorologi Pak ya. Jadi setiap kita akan kekurangan air juga Pak ya. Setiap musim membawa potensi bencananya masing-masing. Jadi marilah kita beradaptasi. Siap, baik. Musim kering, musim kemarau ada musim kering, ada keringnya itu ada kan kebakaran, ada kebakaran hutan, ya kan, ya. Kalau musim hujan, ada banjir, ada longsor, pohon tumbang. Itu kita antisipasi semua. Tetap diantisipasi Pak ya. Itu personilnya berbedakah Pak keahlian dalam mengatasi kebencanaan itu atau sama? Ya kalau di Basarnas semua satu orang menguasai semua tuh. Semua didiklatkan ya. Orang rescuer semua didiklatkan, semua dapat skill. Berarti satu personel itu menguasai semua Pak ya? Iya betul. Semua kejadian-kejadian harus ditangani sama dia itu semua itu. Itu udah rescuer ya, tingkat dasar daripada personel kita harus spesialis dia. Spesialis semua kejadian yang bisa dia tangani semua. Oke. Mungkin khusus untuk penerbangan dan angkutan laut ini Pak Made, saran mungkin. Baik. Jadi hingga tanggal 6 ke depan, jadi kami himbau untuk masyarakat pengguna transportasi laut, laut, nelayan, wisata bahari dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir. Dampak dari bibit siklon ini secara otomatis gelombang tinggi. Jadi gelombang dengan mencapai ketinggian 2 meter lebih. Berpotensi di Samudra Hindia Selatan Bali. Jadi perlu diantisipasi juga untuk penyeberangan Selat Lombok yang bagian selatan. Nah, itu potensi gelombang tingginya terjadi di situ juga. Jadi pesisir pantai selatan Bali juga. Nah, sebagai dampak dari aktivitas siklon bibit badai siklon ini. Selain itu, untuk beberapa 3 hari ke depan, wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir itu meluas. Jadi hampir seluruh wilayah di wilayah kabupaten di Bali. Oke. Demikian Pak. Informasi dari BMKG, kita selalu waspada ya. Ada waktu 2 menit Pak berbagi. Pak Kabasarnas dan Pak Bade Dwi Jendro untuk menyampaikan closing statement dan sekaligus himbauan kepada masyarakat kita jelang Lebaran terkait dengan topik kita antisipasi bencana hidrometeorologi. Pak Kabasarnas silakan. Baik, para pemirsa yang saya hormati, dari Basarnas menghimbau untuk semua masyarakat ya dengan cuaca hidrometeorologi sekarang ini adalah hujan, banjir dan sebagainya. Kita harus berhati-hati kalau sudah namanya musim hujan yang disampaikan oleh Pak Kalaksa, kita harus merapat dan berhenti supaya kita semua selamat. Dan saya himbau juga kepada masyarakat, kalau ada kejadian-kejadian yang ada di manapun ya, baik itu kejadian orang hanyut dan sebagainya, Basarnas itu bisa masyarakat bisa menghubungi ke nomor telepon 0361 703300 atau 705536 atau bisa lewat
emergency call 115. Itu semua gratis, Ibu. Semua gratis, dan kalau masyarakat akan melapor, semua masyarakat yang melapor tidak ada kena biaya kepada Basarnas. Basarnas siap untuk melaksanakan tugas-tugas mulia yang harus kita jalani semua. Demikian, Bu. Pak Made, silakan. Pada kesempatan kali ini saya pribadi menyampaikan salam dari Bapak Cahyo, Kepala Balai Besar MKG, buat Bapak Kepala Basarnas Provinsi Bali dan Kalaksa BPBD Bali. Beliau sekarang sedang memantau persiapan mudik di Gilimanuk, jadi mohon maaf tidak dapat hadir dalam kegiatan ini. Kami dari BMKG menghimbau kepada masyarakat pantau terus informasi cuaca yang disebarkan oleh BMKG melalui berbagai platform media sosial yang telah kami sebutkan. Jadi lebih baik utamakan selamat daripada utamakan kecepatan. Baik, terima kasih Pak Made, Pak Kabasarnas dan juga Pak Kalaksa BPBD Provinsi Bali sudah bersama kita di Dialog Denpasar siang ini, Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana edisi Jumat 5 April 2024. Semoga saja perbincangan kita bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama kita waspada karena kita berada di daerah rawan bencana, dan kami juga mengucapkan selamat menyongsong Lebaran tahun 2024 dan juga selamat menikmati liburan cuti bersama tahun ini. Terima kasih, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.